Pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa Hindia Belanda waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah orang Eropa di Semarang merekrut 78 pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Pada masa Hindia Belanda, ada berbagai kepolisian seperti flat politi atau polisi lapangan, stans politi atau polisi kota, kultur politi atau polisi pertanian, besturs politi atau polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat HUT Agent atau Bintara, Inspektur Panpolisi, dan Komisaris Panpolisi. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti Menteri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk sejak tahun 1897 hingga 1920 adalah cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membentuk pendidikan polisi istimewa pada tahun 1944 dan membagi wilayah kepolisian menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Setiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang dalam prakteknya lebih berkuasa dari kepala polisi. Tidak lama setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyugun. Sedangkan polisi istimewa tetap bertugas, termasuk ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Dan pada tanggal 20 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Sukanto Cokroadiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Pada tanggal 21 Agustus 1946, Inspektur Polisi M. Yasin proklamasikan Polisi Istimewa Surabaya sebagai bagian dari Polisi Republik Indonesia. Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Sedangkan masalah operasional bertanggung jawab Kejaksaan Agung. Berdasarkan penetapan pemerintah nomor 11 /S.D yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juni tahun 1946 yang isinya memutuskan 1. Jawatan kepolisian yang sekarang masuk dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan tersendiri yang langsung di bawah pimpinan Perdana Menteri. 2. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1946, yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bayangkara.
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa, memegang teguh Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang mengusung Polri Presisi, Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan. Memiliki tekad kuat mewujudkan Polri yang lebih profesional dan amanah. Dalam mendukung program Kapolri itu, Polresta Samarinda terus berupaya untuk bertransformasi menuju Polri yang presisi. Di bawah komando Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli, SIK MH MSI, berbekal tekad semangat mengimplementasikan program prioritas Kapolri dan sebagai daya ungkit dari zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Komitmen kuat Polresta Samarinda dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal tanpa batas didukung berbagai inovasi digital berbuah prestasi penghargaan pelayanan publik prima tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Masih dalam cita-cita mengaktualisasi program prioritas Kapolri, juga telah dilaksanakan upaya restoratif justice tanpa harus berperkara di meja hijau. Di antaranya, kasus pencurian di mana tersangka terdesak melakukan perbuatan demi membiayai anaknya yang sakit. Begitupun dalam memberikan pelayanan publik, Polresta Samarinda terus bertransformasi ke layanan digital. Di antaranya kehadiran Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, Satpas Prototype yang menjadi jaminan kemudahan dalam proses pembuatan SIM. Tak tertinggal juga inovasi baru pelayanan SKCK, Electronic Samarinda Crime Record Integrated System atau disingkat SCRIM pada Satuan Intelkam. Ini akan memudahkan mengetahui rekam jejak pemohon secara digital. Gebrakan luar biasa juga diperlihatkan jajaran Polresta Samarinda dalam hal pengungkapan kasus. Di antaranya pada bulan Februari tahun ini, berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 16,856 gram dengan nilai 17 miliar rupiah. Tak cukup sampai di sini, tepat tanggal 10 Maret kembali mengungkap kasus ganja sebanyak 19 poket seberat 235,86 gram bruto yang ditemukan di salah satu indekos. Kemudian di tengah persoalan BBM, mulai antrian panjang truk di SPBU diiringi dampak negatifnya, dan kelangkaan BBM berhasil mengungkap kasus illegal oil dengan menangkap penimbun BBM bersubsidi sebanyak 1.045 liter. Gejolak kelangkaan minyak goreng pun menjadi perhatian. Di bawah komando Kapolresta, melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di kawasan pasar tradisional hingga distributor. Begitu pula penertiban balapan liar selama bulan Ramadan demi menjaga ketertiban dan keamanan dengan berhasil mengamankan 47 unit sepeda motor yang ditindaklanjuti hingga proses persidangan sebagai langkah memberi efek jera. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 bertema Polri yang Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Polresta Samarinda melakukan berbagai macam kegiatan sosial demi terciptanya
kepedulian antar sesama. Kegiatan sosial diawali dengan bakti kesehatan donor darah di Aula Wira Pratama. Kemudian vaksinasi dan hitanan massal di Yayasan Dharma Bakti. Kegiatan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat ini merupakan bagian mendukung pembangunan arsitektur kesehatan global yang digagas Presidensi G20. Wujud komitmen menjaga nilai-nilai toleransi, dilaksanakan bakti sosial religi bagi rumah ibadah lintas agama dan Taman Makam Pahlawan dengan melakukan bersih-bersih, pengecatan hingga renovasi dan juga bantuan sosial bagi pengurus tempat ibadah tersebut, dan kepada panti asuhan serta pondok pesantren berupa paket sembako. Momentum Hari Bayangkara pun dirasakan para pensiunan Polri dengan melakukan anjang sana bagi purnawirawan Polri dan Wara Kawuri. Harapannya menjadi suntikan kekuatan moral terhadap jajaran Polri yang masih aktif dalam menjalankan tugasnya. Masih dalam kemeriahan Hari Lahir Polri, dilaksanakan lomba dan event baik khusus internal Polri maupun umum. Tanpa melupakan kearifan lokal, upaya menjaga kelestarian dilakukan lomba menyumpit, lomba seni burung berkicau, mancing mania, tarik tambang, balap karung. Kemudian dilaksanakan juga turnamen futsal, lomba menembak metal siluet dan oven race 2022. Berbagi kebahagiaan untuk masyarakat serentak se-Indonesia, TNI Polri dan ratusan masyarakat Kota Samarinda mengikuti Goes Fun Bike rute Samarinda Balikpapan. Kegiatan yang berlangsung sukses dan lancar ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga soliditas dan sinergitas. Kemeriahan dalam Semarak Bayangkara juga terdapat pada event Jalan Santai. Ratusan peserta begitu bergembira mengikuti giat yang menjanjikan puluhan hadiah serta hiburan. Sebagai penutup rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-76, Polresta Samarinda melaksanakan upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kota Samarinda. Sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur berperang serta berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan amanah negara, sebaik apapun upaya Polri tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Seluruh upaya dan kerja keras yang dilakukan itu melibatkan banyak pihak bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, segenap tokoh dan lapisan masyarakat juga andil dalam pengabdian membangun negeri dengan semangat yang sama, yakni pemulihan ekonomi untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Selamat Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022.